Tema spesial Natal kali ini kita ada di 101. Brother, Yes. Bang Boim. Yes. Ini tempat mantap sekali, brother. Yes, keren. Mantap tempatnya. Mantap. Lagi-lagi kita di sini di belakang ada orang liburan. Memang selalu Rema ini syuting di tempat-tempat yang keren. Dan Iya kali ini dong. gak kalah keren juga. Tidak kalah 101, keren juga. Bogor. Bogor ya. Iya kan? 101. Hotel. Ngeri kali tempat ini. Episode Natal. Natal, merah-merah ya kan. Iya kan dari bajunya kelihatan. Sama pernak-perniknya. Udah 2 kali kita Natal Iya ya. di masa pandemi. Masa pandemi. Tapi kita tetap suka cita dong, brother. Harusnya. Iya kan? Iya. Ya, itu dia. Karena Natal itu kan biasanya kita bisa ketemu keluarga, bisa Natal kali ini memang sedih ya, sepi. Maksudnya agak-agak itu ya. kurang semarak ya, Bang. Iya. Karena kita harus apa ya namanya ya? Harus jaga jarak dan lain sebagainya kan. Iya. Terus nggak ketemu sama keluarga. Bapak Ibu atau pemirsa yang ada di rumah juga cepat-cepat vaksin ya kan, mendukung pemerintah kita supaya aman Iya. tubuh kita, supaya kita terhindar dari segala penyakit, pandemi dan lain sebagainya. Oke. Kita mau ngomong apa ini? Jadi kalau dulu kan kita Kalau Natal pengalaman gimana, kalau Bang? Natal kan kita udah sibuk gitu. Sibuk mana? Hias ya, Bang? maksudnya kalau misalnya Hiasi rumah orang, Abang. maksudnya kalau dulu kan Natal itu kan kita Iya. sibuk latihan Ya mempersiapkan kor. Natal, kor. Ya, betul. Ya kan? Mama ya kan? Iya, Kor mama, ibu, kaum bapak. kaum bapak, ya kan? Natal kaum ibu, kaum bapak. Bikin kue. Iya. Waduh, aku kalau ingat di kampung mah. Kita bicara kampung. Kalau ya. bicara Coba kampung kita dulu. bicara kampung. Nah, Tradisi. Bapak Ibu, pemirsa yang di rumah, coba kita bicara tradisi-tradisi kita di kampung Yang masing-masing. biasa kita lakukan. Yang biasa kita lakukan. Abang Tapi apa, ini Bang? dulu udah bertobat apa belum? Ini Belum ya? Tradisi. udah bertobat lah. Iyalah. Ada juga yang belum bertobat. Iyalah. Ya. Coba, kalau brother di kampung sana, brother asli dari mana sih? Dumai. Dumai. Anak Dumai, Siantar. Melayu, di Siantar. Siantarmen. Kalau Mungkin aku dari kalau- Sangir. Kalau kita pada umumnya seperti di kampung itu ngumpul-ngumpul keluarga lah ya, ngerayain bersama dengan keluarga, ngunjungi rumah Ya. satu rumah ke tempat yang lain, terus ngabisin makanan di rumah orang, cari minuman kaleng, Jadi bertamu. cari minuman kaleng. Iya, waktu kecil-kecil itu bertamu ke tempat-tempat orang Iya, gitu. iya. Cari makanan sama minumannya gitu. Terus kalau di gereja biasanya sudah mulai diputar lagu-lagu Natal ya. Iya. Dari itu udah awal, pasti. Oh, kalau di kampungku dari Dari- bulan September, ber, Iya. lagu Natal langsung. apalagi bulan Teriak-teriak. November, Desember itu sudah dipasang dari semenjak tanggal pertama itu, Iya. tanggal 1 bulan Desember udah pasang lagu Natal itu. Iya. Lagu sama. Terus Natal. biasa lagu-lagu yang sering dinyanyikan itu lagu Oh Holy Night, Bang. Holy Holy Night. Night. Oh itu sih memang lagu favorit sih ya. Iya lah, itu Lagu favorit. wajib itu ibaratnya, Wajib. lagu kebangsaan waktu Natal. Banget. Kita mau nyanyikan nih, Bang? Ayo nyanyikan. Oh, boleh. Bang Boyin udah begini-begini masa Makanya. brother nggak nyanyikan? Coba mainkan dulu. Biar supaya pemirsa yang di rumah juga bisa menikmati suara emas brother itu, Itu ya kan. dia. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Only the word in sins and error pining till he appeared, and this world fell its word. A thrill of hope, the weary world rejoices
Kita sekarang Bang, kita tanya orang ini. Ya, kan? itu Kayaknya dia. dia ini yang dari antara kita berdua nih yang paling kayaknya paling rohani, paling baik, tidak ada cacat celah. Brother kayak nggak pernah nakal ya? Aduh, belum tahu, Kayaknya nggak pernah ngelihat Natal, Nggak nakal pernah nih. nakal. belum tahu ya dia kan. Ya, memang iya sebenarnya. Coba Nggak, Brother jelaskan Betul. dulu. Sebenarnya kan Natal itu Beritahu ke kita semua, ke pemirsa yang ada di rumah, makna Natal yang ya, sesungguhnya itu bagaimana apa? kita memaknai Natal ya? Bagaimana kita memaknai Natal? Seharusnya Natal itu momen spiritual, momen sakral. Ya kan? Karena Natal itu momen spiritual, momen sakral. Nah, kita harus dong dengan benar, ya memiliki sikap hati yang benar dalam kita menyambut Sang Natal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sungguh sangat bersyukur ya. Kita sungguh sangat bersyukur Yesus hadir itu adalah bukti dari cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kehadiran Tuhan Yesus itu adalah bukti kepedulian Allah atas umat manusia. Kehadiran Tuhan Yesus itu membawa sukacita besar bagi setiap kita, membawa berkat bagi setiap kita, membawa pengharapan bagi setiap kita. Kita itu adalah orang-orang yang ada dalam bayang-bayang maut. Bayangin Bang, dalam bayang-bayang maut di mana kita divonis untuk mengalami kematian. Semua kita di bayang-bayang maut. Tuh, Brother. Supaya nggak salah paham. Ya. Coba Brother jelaskan dulu tadi yang Brother jelaskan. Yang Brother tadi deskripsikan tentang bayang-bayang maut. Oh, oke. Kenapa kemudian satu orang yang berdosa lalu semua dalam bayang-bayang maut? Ya. Tadi kan saya tegaskan bahwa Tuhan Yesus tidak mungkin datang ke dunia ini menjelma menjadi manusia, mengosongkan dirinya. Seperti yang dikatakan Paulus dalam suratnya Filipi 2 ayat 4 sampai 8, ayat 6 sampai 8 lebih tepatnya, kenosis mengosongkan diri. Tidak mungkin dia mengosongkan diri kalau manusia tidak jatuh dalam dosa. Nah, Yesus yang adalah Allah itu menjelma menjadi manusia karena manusia telah mengalami kejatuhan. Adam. Nah, kejatuhan Adam itu berdampak kepada semua orang. Mengapa kejatuhan Adam itu berdampak kepada semua orang? Kan seharusnya Adam yang berdosa, ya Adam sendirilah yang menanggung konsekuensi dari kejatuhan itu. Harusnya begitu, Brother. Ya. Kenapa dia? Karena Adam itu adalah perwakilan dari seluruh umat manusia. Ketika yang mewakili seluruh umat manusia jatuh atau gagal, semua umat manusia itu ya jadi gagal. Sama seperti kalau tim kesebelasan bangsa Indonesia, sepak bola, bertanding, berlaga di kancah internasional misalnya. Kalau mereka gagal, mereka kalah, itu kekalahannya mereka bukan hanya kekalahan mereka saja pemainnya, tapi kekalahan kita bangsa Indonesia. Nah, kurang lebih Adam seperti itu. Kegagalannya itu berdampak kepada semua orang karena dia mewakili seluruh umat manusia. Jadi karena manusia telah jatuh, Allah menjelma menjadi manusia. Mengapa harus Allah yang menjelma menjadi manusia? Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan umat manusia selain Allah itu sendiri. Mengapa harus dengan menjelma menjadi manusia? Karena manusia yang berdosa. Mengapa harus menjelma menjadi manusia? Itu yang pertama tadi, karena manusia yang berdosa. Yang kedua, harus dengan jalan mengalami kematian. Karena konsekuensi kejatuhan itu adalah kematian. Pada waktu kamu makannya, kamu mati. Allah nggak mungkin bisa mati kan Bang? Kalau dia tidak menjelma menjadi manusia. Dalam keadaan dia sebagai manusia lah dia mati. Jadi, sorry. Waduh, lanjut. Jadi kalau ditanya, Brother, bisa nggak Allah mati? Nggak bisa dong jawabannya. Itu dia. Bisa nggak Allah mati? Nggak bisa. Tapi katanya Tuhan Yesus Allah. Mati. Ya, itu dia pertanyaan teologis yang sering dipertanyakan, dipersoalkan, diperdebatkan, Bang. Dia menjadi manusia kan? Iya, betul. Itu yang sering diperdebatkan. Itu yang sering dikritik ya dari iman Kristiani. Iya, makanya orang Kristen ini kan menyembah manusia. Menyembah manusia. Iya. Katanya Allah, tapi mati. Iya, itu dia. Allah nggak bisa mati. Tapi jangan lalu menyimpulkan berarti Yesus bukan Allah karena Yesus itu mati. Karena apa? Begini. Allah memang nggak bisa mati. Setuju 100%. Nah, supaya dia bisa mati, apa yang dia lakukan? Menjelma menjadi manusia. Bahkan dia mengosongkan diri supaya bisa mati. Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin Allah bisa menjelma menjadi manusia? Loh, Allah Maha Kuasa.
Kalau kita menyimpulkan dia tidak bisa menjelma menjadi manusia, berarti Dia tidak maha kuasa. iya, dia tidak maha kuasa. Jadi masalah dosa itu, brother, itu masalah terbesar dalam hidup manusia yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia, yang tidak bisa diselesaikan oleh siapapun atau dengan cara apapun. Hanya dengan cara Allah menjelma menjadi manusia. Itulah satu-satunya cara untuk manusia bisa apa? Bisa keluar dari hukuman maut, kuasa dosa. Jadi kuasa dosa, manusia yang telah hancur karena dosa, itu tidak bisa terpulihkan dengan usaha kita, dengan perbuatan baik kita, dengan apapun yang kita lakukan, itu nggak bisa. Hanya dengan apa? Hanya dengan pertolongan Tuhan, lewat kehadiran anaknya yang tunggal. Jadi tidak ada peristiwa sejarah yang lebih besar selain peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Dia lahir untuk mengalami apa? Kematian dan kebangkitan. Peristiwa kebangkitannya adalah peristiwa yang memberikan harapan terbesar bagi umat manusia. If there is no resurrection, jika tidak ada kebangkitan, tidak ada kekristenan. Jika tidak ada kebangkitan, tidak ada gereja. Jika tidak ada kebangkitan, tidak ada kehidupan di balik kematian. Inilah yang membuat kehadiran Yesus penuh makna. Kehadiran Yesus memberikan pengharapan, berkat sukacita yang begitu besar dalam kehidupan kita. Seharusnya sikap yang benar, sikap hati yang benar yang kita miliki dalam menyambut Sang Natal adalah bagaimana hari demi hari kita mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Bagi kemuliaan Tuhan, kita mempersembahkan hidup kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita mengabdikan diri kita, kita meninggalkan manusia lama kita, ya kan? Itu termasuk tadi itu, waktu Natal, ya kan, kita mabuk-mabuk. Udah harusnya kita tinggalkan, itu manusia lama. Kalau kita sudah dalam Kristus, ya kan, kita menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Apa lagu, Bang? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru Sudah datang. Yang baru itu apa? Bukan istri baru. Ya. Yang baru itu apa? Bukan mobil baru. Ya kan? Yang baru baru itu apa? Bukan berkat baru dalam pengertian jasmani, tapi hidup kita menjadi baru. Ya kan? Walaupun di masa Natal ini kita nggak bisa seperti dulu merayakan Natal, beli baju baru, segala sesuatu serba baru, nggak jadi masalah. Yang penting hati dan pikiran kita, hidup kita semakin diperbarui dari hari ke hari. Itu yang paling penting untuk kita perkarakan, melebihi dari apapun. Ngeri, Bener nggak, Bang? Paten. Gimana, Bang? Paten. Paten. Ini kalau kata orang Yahudi, Bang. Aku dengarkan dia menjelaskan nih. Misa Mahuta. Aku suka kan lagu ini, Bang. Takjub. Aku bernyanyi bahagia. Di mana dia? Ya kan? Tunggu dulu. Siapa? Sebelum brother nyanyi itu untuk menutup segmen ini. Nah, Penjelasan brother mutakhir. macam dokter. Kayak gini-gini, Bang. Memang brother aku nih. Brother gue ini, Bang. Dokter ini, Bang. Aduh. Bukan promosi, tapi memang Ini layak brother menyandang gelar dokter itu. Tapi Dokter sebetulnya teologi, Bang. gelar itu tidak menjamin. menjamin Ya, orang dewasa setuju. rohani. Setuju sekali. Benar nggak? Ya, Setuju betul. nggak? Setuju Makanya juga. makanya Bang, Abang. Tapi memang ini memang dokter dan kau juga dokter Tapi juga, gini, ya kan? tahu nggak? Justru tahu nggak, brother? Sebelum Tapi- nanti nyanyiku berbahagia tadi ya. Boleh. Tahu nggak? Ya, gini, ini yang kita harus ingat sebagai orang yang belajar teologi, sekolah Alkitab. Jangan sampai, ya kan, dalam pengetahuan kita akan kebenaran, tapi hanya berhenti di tataran kognitif. Ya, betul. Ya kan, kita harus menghidupi setiap kebenaran yang kita pelajari. Jangan sampai kita hanya jadi orang-orang yang tajam dalam berdiskusi tapi tumpul dalam bertindak. Betul. Hanya jago ngebacot. Kita harus menghidupi setiap kebenaran yang kita pelajari. Aku setuju. Iya Jadi dong. jangan sampai teologi kita, doktrin kita, pemahaman kita tentang teologi itu hanya secara konseptual. Iya, betul. Tapi juga harus bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ngeri. Iya. Jadi Gitu, brother. gelar tidak menjamin. Kita harus berhati-hati Makanya di sini. kita ini memiliki beban yang berat, brother. Iya, untuk, jadi ya, untuk hidup benar sesuai dengan apa yang kita pegang. yes, of course. Ku berbahagia, brother. Ya, lagu ini memang sangat memberkati sekali, dalam sekali kata-katanya. Coba mainkan. Ku berbahagia, yakin teguh
ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Dan aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Dan aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Dan aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Meriah dong buat semua kru-kru yang ada di sini, ya kan? Jadi karena kita sudah ditebus oleh Kristus, hidup kita telah diperbarui Ya. karena pengorbanan dan penebusannya, maka kita harus memuji Yesus selama-lamanya. Amin. Nah, sikap memuji Yesus selama-lamanya itu bukan hanya ketika kita di gereja nyanyi-nyanyi, tapi bagaimana kita menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita melalui hidup kita memuji Tuhan Yesus. Setuju. Iya, kita memuji Tuhan Yesus lewat hidup kita, lewat perkataan kita, tindakan kita, kasih kita, belas kasihan kita. Seperti yang Yesus tunjukkan 2000 tahun yang lalu, berbelas kasihan. Nah, kalau dikaitkan dengan masa pandemi ini momen. Meskipun ya Bang ya, kita semua lah pasti mengalami dampak buruk ya, dampak negatif dari pandemi ini. Salah satunya ekonomi, ya kan, penghasilan kita berkurang. Tapi jangan terlalu kita melihat dampak buruknya, ya kan? Tetap ada kok yang bisa kita syukuri. Misalnya selama ini kita kurang dekat dengan Tuhan, di masa pandemi ini ya kita diproses oleh Tuhan, dalam tanda petik bahkan dihajar oleh Tuhan untuk kita boleh kembali kepada Tuhan. Pandemi ini merupakan sarana atau cara yang Tuhan pakai untuk membawa kita kembali kepadanya. Bukankah itu berkat? Amin. Kita sombong, jadi rendah hati. Tadinya kita ya pelit orangnya. Ini momen di mana kita belajar untuk berbelas kasihan, berbagi satu dengan yang lainnya. Jadi bisa jadi masa pandemi ini masa yang paling efektif, ya kan? Masa yang paling efektif bagi orang tertentu untuk bisa dibawa Tuhan kembali kepada Tuhan. Meskipun, Haleluya. ya itu dia Bang ya. Meskipun pasti ya banyak kesedihan, Ya. banyak kesedihan, banyak duka cita. Jadi yang kita semua alami. itu mendatangkan Kebaikan. Ayat Jadi favorit Roma Bang. 8 ayat 28. Ayat 28. favorit Bang Boin. Itu dia. Ayat favorit Ayat- Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Tapi mereka kebaikan yang bagi mereka yang mengasihi dia. Ngeri, brother. Tadi laguku berbahagia itu, Ya. brother. Itu dalam sekali maknanya. Ya. Aku setuju sama brother. Maknaku berbahagia di dalam Tuhan itu benar-benar tidak bisa diukur dengan apapun. Ya. Masalahnya, aduh, keselak lagi aku. Ada air nggak di sini? Ya, terus Nah, masalahnya gini, brother. Orang itu kan biasanya berbahagia hanya ketika apa yang dia inginkan atau apa yang dia rindukan itu terjadi. Ya. Ya kan? Kalau semua running well, dia berbahagia. Tapi kalau tidak running well, dia tidak berbahagia. Jadi orang, apalagi gini, brother. Aku itu berbahagia kalau isi saldoku banyak, brother. Apalagi masa Nah, itu Desember gini kan. Desember gini orang Biasanya banyak undangan. orang Sekarang butuh ini, brother. Bahkan ada yang sampai pinjaman online. Sampai bela-belain. bukan, biasanya kalau bulan Desember itu banyak undangan ya kan. Iya, banyak undangan dan Di masa pandemi ini. harus amplop ya kan. Iya. Kalau pendeta biasanya nggak ada slip gaji, yang ada gaji terselip Bang. Nah, terima kasih Pak Pendeta. Iya, jadi kembali lagi jadi sebetulnya kebahagiaan yang tadi Ya. yang dia bilang tadi Seharusnya itu bagaimana kita sebagai orang percaya menyikapi gitu. menyikapi. Iya. Karena kan orang begini ya, orang itu sukacita atau bahagia hatinya
kalau semua yang dia inginkan itu yang tadi Terpenuhi. aku sampaikan. Semua yang dia inginkan itu terpenuhi. Ya. Dalam keadaan yang baik-baik saja, dia baru mau berbahagia, dia baru mau memuji Tuhan, dia Iya, baru mau memuliakan Tuhan, dia baru mau belas kasihan, dia baru mau berbagi. Ya. Tapi kalau di saat dia susah, Ya. semua yang dia inginkan itu tidak terpenuhi, waduh, bersungut-sungut dia di depan Tuhan. Nah. Nah, makna Natal yang sesungguhnya itu Ya. bisa kita maknai dari situasi-situasi dalam kehidupan kita Ya. kan. Bagaimana Brother bisa Ya. perdalam? Ya, di momen Natal ini ya kembali kita mengingat dan merenungkan, menghayati bahwa kebahagiaan kita, sukacita terbesar kita adalah pada Kristus yang telah datang. Dia datang untuk menyelesaikan masalah terbesar kita, yaitu Dosa. maut atau dosa, kuasa dosa. Nah, karena masalah terbesar kita itu sudah diselesaikan oleh Tuhan, seharusnya kita bisa memandang bahwa tidak ada masalah yang nggak bisa kita lewati. Tapi Tidak ada masalah yang terlalu besar Ya. sampai kita nggak bisa lewati. Semuanya Amen. bisa terlewati, Betul. termasuk masalah ekonomi. Ya, at least kita masih punya pakaian sama bisa makan. Kan kata Alkitab, asal ada pakaian, makanan. Asal ada makan pakaian. Jadi sebenarnya penyelesaian tadi, jadi Tuhan Yesus menyelesaikan dosa kita kan gitu. Ya. Jadi kita bukan selesai artinya, kita bukan selesai kan gitu. Kita tanggung jawab Ah, kita. tanggung jawab kita. Ya, Tuhan sudah menyelesaikan pekerjaannya dalam menebus kita. Tapi bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi Ya. setiap kita? Itulah tanggung jawab yang harus kita Ya, penuhi itulah penyelesaian kita dari ya hari kan? ke hari. Oke. Nah, Brother, benar supaya komprehensif ya. Jadi kita kan sedang merayakan Natal nih sekarang, dan Ya. kita sedang membahas tentang kelahiran. Ya. Nah, supaya komprehensif, Tuhan Yesus itu ada 5 K lah istilahnya. K pertama kedatangan, Ya, kedua kelahiran, ya, ketiga kematian, ya, kemudian kebangkitan, ya, kenaikan. ya. Nanti kedatangan lagi kedua kali. Ya. Dan 5-5 ini harus lengkap kita bahas. Ya. Kan? Nah, tadi Brother sudah jelaskan itu Kelahiran, kelahiran, kebangkitan. kematian, kebangkitan. Itu Ya. bagus sekali, Brother. Jadi Ya. supaya Tinggal kedatangan kedua kali. kedatangan kedua kali. Nah, untuk menyambut kedatangan kedua kali, kita harus memaknai hidup ini dengan benar. Ya, betul. Termasuk memaknai Setuju. Natal itu kan. Ya, Jadi dengan kita menjalani hari-hari kita ya, bagaimanapun keadaan kita, situasi kita sekarang, baik dalam keadaan finansial, baik Ya. dalam keadaan kesehatan kita, ada masalah bisnis, masalah apapun lah dalam Ya. hidup ini. Kita harus memandang atau memaknai Natal atau memaknai hidup ini bahwa Kristus telah lahir di dalam hidup kita. iya betul. Dimana kita harus hidup baru sama seperti Kristus meneladani hidupnya kan. Ya, memberikan teladan hidupnya atas setiap kita. Nah, Coba, itu aku lihat Brother kagum dengan penjelasanku barusan. udah Gimana mulai- Bang? Udah mulai upgrade nih. Gimana? Udah mulai Dari ini dia. aku udah mulai masuk dia. episode awal-awal aku kan meragukan semuanya. Ini karena statementnya udah mau habis ini, brother. iya, Jadi iya. udah mulai masuk closing statement kita. Ya udah. Betul. Jadi seharusnya kita mampu ya memaknai Natal itu dengan benar. Jadi jangan sampai berkurang sukacita kita hanya karena keadaan kita yang Itu tidak dia. baik, keadaan ekonomi kita yang tidak baik, atau keadaan lingkungan kita yang tidak baik, suasana yang lagi tidak baik karena masa pandemi ini. Jangan sampai keadaan sukacita kita atau hidup kita dipengaruhi oleh semuanya ini. Tapi gini Brother, sorry. Kalau ada orang yang bilang gini, itu kan Pak Pendeta hanya bisa ngomong aja. Kau nggak ngalamin apa yang aku alami. Berat kali Ya. hidupku ini Pak Kalau Pendeta. sampai Pak Pendeta mengalami apa yang kualami, Pak Pendeta kurus, jangan Pak main fisik ya. Pendeta, Jangan main fisik ya. kalau cuma menjelaskan Tritunggal, Kristologi, gampang Pak Pendeta. Ya, Lebih berat masalahku. ya, Gimana kita menyikapi orang-orang seperti itu, Brother? ya, betul. Kita- Begini, setiap orang itu punya masalah, termasuk pendeta. Hmm. Ya, nggak ada itu ceritanya karena pendeta pasti nggak ada masalah. Selama jantung masih Semua orang punya berdetak, masalah. nadi masih berdenyut, Ya. pasti ada masalah. Jadi selama masih hidup pasti ya Tapi selalu mengapa ada kita masalah. tetap sukacita itu pilihan? Kita yang memutuskan Ya. untuk sukacita bahagia. Kita yang memutuskan untuk kita tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita meskipun ada banyak masalah. So sebagai anak Tuhan jangan beri ruang sedikit pun untuk masalah menghancurkan hidup kita. Karena Tuhan mengizinkan masalah itu tujuannya bukan untuk menghancurkan keadaan kita. Hmm. Ya, bahkan keadaan yang buruk Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Justru sebaliknya untuk kita bisa menunjukkan kualitas iman kita, kualitas kerohanian kita, seberapa dalam kasih dan cinta kita kepada Tuhan selama ini. Dan sekali lagi, kita harus menggantungkan sukacita kita pada Tuhan. The joy of the Lord is my strength. Menjadi lemah kita kalau kita menggantungkan sukacita kita pada saldo kita. Bisa berkurang kapan saja. Saldo. Tapi kepada Tuhan kalau kita tempatkan sukacita kita, tidak ada ruang di mana kita menjadi putus asa
hilang semangat Amin. atau hilang harapan. Jadi sekarang aku bukan lagi menangisi isi saldoku, brother. Enggak. Tapi ya. aku tangisi adalah dosa-dosaku di hadapan Yes. Tuhan. Aku menangisi hidupku supaya karakterku benar di hadapan Ya, Tuhan. dan kita Maknai berjuang Natal. itu hidup baru. Tapi memang Udah nggak usah tapi bang, kita tutup aja lah. Merry Christmas. Pokoknya intinya Merry Christmas bagi semua yang ada di rumah, pemirsa semuanya. Merry Christmas. Nyanyikan dulu, Ya. brother. Merry Christmas itu. Ini biasa ini lagu penutup ya. Ya, Kalau lagu acara penutup. Natal. Oke. We wish you a Merry Christmas. Ya, mari kita sama-sama nyanyi yuk di rumah. Yo, semuanya. Iya, 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 iya. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy. Sekali lagi, we wish you. Semua. We wish you a Merry Christmas. Yo, semua We yang ada di sini, wish yo. you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. And a Happy New Year. Merry Christmas and a Happy New Year. God Tuhan bless Yesus you. memberkati.